Taman Mini Indonesia Indah jadi salah satu tujuan wisata warga saat libur akhir pekan. Ya, para wisatawan datang dengan membawa keluarga untuk menikmati sejumlah wahana. Seperti di wahana rekreasi alam Taman Burung, Taman Mini Indonesia Indah. Para pengunjung datang dengan membawa keluarga dan juga anak-anak. Untuk memasuki wahana di Taman Mini, pengunjung wajib menerapkan protokol kesehatan. Setiap pengunjung diperiksa suhu tubuh dengan menggunakan termogan. Petugas juga mengimbau pengunjung untuk menjaga jarak aman dalam antrian. Sementara di kawasan wisata Pantai Ancol, wisatawan menikmati suasana pantai bersama keluarga dan kerabat sambil beraktivitas seperti berenang, berjalan kaki, dan bermain pasir. Protokol kesehatan tetap diterapkan bagi wisatawan selama berada di tempat wisata Pantai Ancol. Sedangkan di kawasan Kota Tua yang juga menjadi destinasi favorit warga Jakarta dan sekitarnya, pada libur panjang kali ini pengunjung wisata Kota Tua tidak seramai akhir pekan lalu. Sebagian besar wisatawan datang bersama keluarga untuk mengisi hari libur. Namun masih ada saja pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. Untuk mengetahui situasi terkini dari Kali Besar kawasan Kota Tua Jakarta, sudah ada rekan kami Revika Sibarani di sana. Revika, bagaimana kondisi atau suasana Kota Tua sore hari ini? Ya, ABUC dan pemirsa, kawasan Kali Besar Kota Tua Jakarta Barat masih menjadi daya tarik warga Jakarta dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu libur di akhir pekan ini. Namun meskipun begitu kami dapat sampaikan jika kita bandingkan dengan akhir pekan minggu lalu, dengan hari Sabtu ini jumlah pengunjung yang memasuki kawasan Kali Besar ini terbilang lebih sedikit dibandingkan Sabtu lalu. Karena memang petugas yang berjaga juga mengatakan sejak pagi hingga 4 sore tadi memang kondisi di kawasan Kali Besar ini jumlah pengunjungnya terbilang lebih sepi dibandingkan hari biasanya, dan memang dikatakan bahwa minggu ini merupakan long weekend sehingga akhirnya banyak masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang menghabiskan waktu berlibur di luar kota. Namun pantauan kami di atas pukul 4 sore hingga saat ini saya melaporkan sekitar pukul setengah 6 sore, ini jumlah pengunjung yang memasuki kawasan Kali Besar Kota Tua ini semakin bertambah, sehingga dapat Anda saksikan di layar kaca Anda bahwa dihiasi pengunjung mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, di mana anak-anak datang bersama dengan orang tua dan keluarga mereka untuk menikmati rekreasi, jalan-jalan begitu sambil menikmati gedung-gedung tua yang ada di kawasan Kota Tua ini. Dan juga selain itu didominasi oleh pengunjung dari kaum muda yang datang secara berkelompok, di mana memang minggu ini atau hari ini merupakan malam minggu sehingga bertepatan dengan banyaknya kawasan ini dihiasi oleh anak-anak muda yang berada di tempat ini sekedar untuk bersantai, mengobrol, bersenda gurau, dan bersuah foto. Meski begitu, kami masih melihat adanya sejumlah pengunjung yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik, di mana tadi kami melihat banyak di antara mereka yang masih tidak menggunakan masker dengan alasan mereka lupa dan meletakkan masker mereka di dalam tas mereka begitu, sehingga akhirnya ini menjadi perhatian karena ternyata warga Jakarta dan sekitarnya masih kurang peduli untuk akhirnya menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, apalagi di tempat ramai seperti saat ini. Oleh karenanya tadi petugas Satpol PP yang berjaga dari Taman Sari ini langsung memanggil para pelanggar dan akhirnya memberikan pilihan, yakni sanksi sosial berupa menyapu sarana umum di kawasan Kali Besar ataupun mereka dapat membayarkan denda sebesar Rp250.000. Namun sebagian besar dari 9 orang pelanggar yang didapati pada hari ini hingga sore hari ini petugas mengatakan lebih banyak yang memilih untuk menyapu sarana umum. Dapat kami informasikan keramaian yang terjadi di sore hari ini diprediksi masih akan terjadi hingga malam hari nanti, dan petugas Satpol PP yang berjaga masih akan terus berpatroli hingga malam hari nanti sekitar pukul 10 malam. Namun dapat dikondisikan sesuai dengan keramaian yang ada di kawasan ini, karena memang petugas akan terus menerapkan protokol kesehatan di kawasan Kali Besar ini. Abe dan Uci. Terima kasih Revika Sibarani, laporan Anda langsung dari kawasan Kota Tua Jakarta. Jalur menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat dipadati wisatawan yang menghabiskan libur akhir pekan. Kepadatan terjadi dari tol Jagorawi menuju Simpang Gadok.
Antrian kendaraan mulai terjadi di kilometer 45 Tol Jagorawi pagi tadi. Antrian panjang terjadi karena pemberlakuan sistem satu arah menuju kawasan wisata Puncak. Tidak sedikit pengemudi serta penumpang yang keluar mobil untuk merenggangkan badan karena penutupan jalur yang memakan waktu hingga 1 jam. Polisi rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Untuk situasi terkini wisata di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat, sudah ada rekan kami, Lineke Utsiki di sana. Lineke, apakah arus lalu lintas di jalur wisata Puncak masih padat? Abe, Uci, dan juga pemirsa, saat ini situasi arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Simpang Gadok untuk yang mengarah ke Puncak terpantau padat sebagai imbas dari penutupan jalur yang tadi sempat diberlakukan mulai dari pukul 1 hingga 4 sore waktu Indonesia Barat dari arah Puncak menuju ke Jakarta melalui Tol Jagorawi. Karena tadi untuk yang kendaraan yang melintas dari arah Jakarta keluar dari gerbang tol exit tol Ciawi menuju ke Puncak ini sempat diberhentikan sementara karena pemberlakuan rekayasa lalu lintas sistem satu arah. Namun usai tadi pemberlakuan sistem satu arah diberhentikan tepat pada pukul 4:11 waktu Indonesia Barat. Ini kemudian arus lalu lintas kemudian kembali lancar, namun setengah jam setelahnya ini kembali terjadi kepadatan yang mengarah ke Puncak, Pasar Cisarua, Cianjur begitu. Kalau misalkan berdasarkan pada pemantauan dari pihak Satlantas Polres Bogor disebutkan hal ini terjadi karena adanya penyempitan jalur di Simpang Pasir Muncang dari 5 jalur, kemudian ini menjadi 2 lajur. Menurut Satlantas Polres Bogor, sebenarnya untuk pemberlakuan dari satu arah ini untuk nanti malam ini tidak diberlakukan meskipun saat ini terjadi kepadatan begitu. Dan kalau kita lihat situasi saat ini tentunya sesuai dengan prediksi dari Satlantas Polres Bogor yang memprediksi bahwa hari ini juga akan turut menjadi puncak dari kepadatan banyaknya wisatawan yang berasal ataupun berdomisili dari Jabodetabek yang kemudian menghabiskan libur panjang akhir pekannya ke kawasan wisata Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tadi kalau kita lihat presentasinya untuk hari ini ada kenaikan kurang lebih sekitar 10%. Sementara itu untuk arus balik ini diprediksi akan terjadi esok hari tepatnya pada tanggal 23 Agustus. Tentunya sudah ada berbagai upaya antisipasi yang sudah disiapkan oleh personel gabungan lintas instansi untuk mengurai kepadatan yang ada. Di antaranya adalah seperti pemberlakuan sistem satu arah untuk di jalan protokol ataupun di jalan utama. Sementara untuk pemberlakuan kontraflow ini juga turut akan diberlakukan namun khusus untuk di jalur Tol Jagorawi saja. Tidak hanya itu saja, penempatan 360 personel gabungan juga sudah disiapkan di 10 bottleneck. Karena kalau kita lihat untuk karakter jalan yang ada di kawasan wisata Puncak Bogor, ini banyak sekali jalur-jalur bottleneck ataupun jalur penyempitan begitu. Sehingga di jalur-jalur penyempitan ini nantinya akan disiagakan 10 hingga dengan 15 petugas untuk kemudian memastikan bahwa kira-kira kapan mereka akan memberlakukan diskresi terkait dengan pemberlakuan rekayasa lalu lintas. Rencananya untuk esok ini diperkirakan untuk sistem arus balik akan terjadi pada pagi hari dan siang hari, dan bahkan dipastikan untuk sistem satu arah yang menuju ke Jakarta ini akan diberlakukan selepas pukul 12 siang. Kembali ke Anda, Abe dan juga Uci. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Lineke Utsiki.